Inilah duduk perkara skandal kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang. Pelaku yang merupakan putra petinggi pondok pesantren mengeklaim memiliki kemampuan metafakta untuk melakukan sejumlah kekerasan seksual terhadap santriwati ataupun mantan santriwati di Jombang, Jawa Timur. Pada hari Senin 8 Mei 2017, Ulfa bukan nama sebenarnya. Alumni dari pesantren Majmal Bahrain Sidikiyah tengah menjalani wawancara empat mata bersama Muhammad Subhi Azal Tasni, putra pimpinan pondok pesantren tersebut. Wawancara itu adalah prasyarat agar Ulfa diterima sebagai relawan kesehatan di RSTMC. Dalam proses wawancara tersebut, Azal justru membahas hal-hal di luar pekerjaan. Berkali-kali ia meyakinkan Ulfa untuk menjadi istrinya. Azal mengaku memiliki ilmu metafakta bahwa dirinya merupakan penjaga lingkaran emas dengan masing-masing memiliki satu sayap. Sayap yang dimaksud Azal adalah istri. Dengan itu ia bersikeras dirinya memiliki kebebasan untuk menikahi siapapun termasuk kepada Ulfa. Akhirnya Ulfa mengiyakan. Namun kejanggalan mulai terjadi saat Ulfa diminta untuk melepas pakaiannya. Ulfa tentu saja menolak. Penolakan tersebut justru kembali dipertanyakan Azal karena ia menilai Ulfa terlalu menggunakan logika atau akal. Padahal ilmu yang akan ditransfer oleh pelaku tak bisa sampai jika masih sekadar menggunakan akal. Detail itu diceritakan Palupi, kuasa hukum Ulfa, kepada tirto.id. Ulfa sendiri merupakan korban kedua dengan pelaku yang sama. Dalam proses internal interview, terjadilah persetubuhan dengan paksaan. Penyintas kedua ini, waktu kejadian posisi ia sudah dewasa. Pada tahun 2017, ungkap Palupi, Ulfa lahir pada 1997. Akhirnya saat kejadian ia berumur 20 tahun. Sekitar 10 hari selepas kejadian tersebut, Azal kembali menghubungi Ulfa dan meminta Ulfa untuk datang ke Gubuk Cokro yang terletak di RSTMC. Ulfa sempat menolak, tetapi Azal tetap meminta dan mengancam Ulfa akan menyesal seumur hidup jika ia tak ke sana. Sesampainya di sana, mereka justru berdebat karena Ulfa menuduhnya melakukan perzinahan dengan banyak murid di pesantren. Azal pun menyangkalnya dan menyampaikan bahwa ia adalah mursyid atau pimpinan Thorikoh. Dalam pertemuan tersebut pula, Azal kembali melakukan pencabulan terhadap Ulfa. Beberapa hari selang pencabulan kedua itu, Ulfa mendapat informasi dari salah seorang kawannya di RSTMC bahwa ia pun merupakan korban pemerkosaan Azal saat melakukan wawancara empat mata bersama Azal di Gubuk Cokro. Akhirnya pada Desember 2017, Ulfa pun memutuskan untuk melaporkan kepada Kiai Tar, ayah dari tersangka terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Azal. Namun catatan kronologis tersebut dicuri oleh Azal. Ulfa malah dikeluarkan dari pendidikan di pondok pesantren tersebut. Dalam surat tersebut, korban dituduh melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik pesantren. Kasus tersebut pun
yang akhirnya menyeret Azal menjadi tersangka atas kasus pemerkosaan. Muhammad Subhi Azal Tasni pun ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019 oleh Polres Jombang. Namun selepas 2 kali dilayangkan panggilan, tersangka tak juga memenuhi panggilan penyidik. Seharusnya upaya yang terakhir itu adalah upaya paksa, ujar Palupi. Hingga saat ini, imbuh Palupi, upaya paksa itu tak kunjung dilakukan. Akibat kasus ini pula, situasi sosial politik di Jombang turut ramai dan berbuah pelimpahan kasus ke Polda Jatim sejak 15 Januari 2020. Saat ini, kata Palupi, korban tengah ditempatkan di lokasi yang aman agar tak mendapatkan intimidasi ataupun ancaman secara menerus dari pelaku ataupun kerabat pelaku. Ia Ulfa sangat berharap kasus ini dituntaskan sampai ranah pengadilan, tegas Palupi. Korban lebih dari 1 orang. Kasus ini bukanlah kasus pertama yang menyeret nama Azal. Bahkan bukan laporan pertama yang menyeret Azal dalam kasus pemerkosaan, baik terhadap orang dewasa seperti Ulfa ataupun terhadap anak. Nun Sayuti, salah satu pendamping korban, menyampaikan bahwa terdapat setidaknya 3 laporan ke Polres Jombang kasus pencabulan yang telah ia tangani dengan 3 korban yang berbeda-beda. Namun karena 2 korban sebelumnya adalah anak, jadi pasalnya yang digunakan berbeda. Jelas Nun kepada reporter Tirto pada Kamis 16 bulan 1 2020. Persetubuhan yang dilakukan dengan anak berusia 18 tahun ke bawah merupakan bentuk pelanggaran pidana yang telah diatur pasal 76D dan 76E dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Pola untuk menjebak korban pun selalu sama, dengan mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki ilmu metafakta dan bisa menikahi siapapun, ungkap Nun. Namun laporan korban sebelumnya tiba diberhentikan oleh Polres Jombang pada 31 Oktober 2019. Tak lama setelah masuknya laporan dari Ulfa dalam surat penghentian penyidik tersebut atau SP3, dijelaskan bahwa alasan penghentian adalah tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana. Dalam kasus yang telah ditangani saat ini pun, di mana Ulfa menjadi pelapornya, korban lainnya turut dihadirkan sebagai saksi. Harapannya sih ya dari kasus ini tidak akan bertambah lagi korban, serta ada perbaikan sistem pendidikan di pesantren tersebut. Seperti tak ada lagi kelas malam, atau menutup celah-celah terjadinya pencabulan terhadap murid yang sekolah di sana, tegas Nun. Pihak pelaku merasa difitnah. Dalam keterangan tertulis yang reporter Tirto dapatkan dari juru bicara keluarga tersangka, MSA, yang juga merupakan sekjen DPP organisasi pesantren Siddiqiyah, Ummul Khaironi, tertera pertanyaan dari keluarga Azal. Para santri dan pengurus pondok berani memberikan jaminan bahwa tuduhan itu tidak benar. Pondok Siddiqiyah bersih dari perbuatan asusila, ujar juru bicara pelaku, Nugroho Harijanto, juga ketua Siddiqiyah Yogyakarta dalam keterangan tertulis. Nugroho juga memastikan bahwa kasus pelecehan tersebut tidak pernah terjadi
Nugroho justru menilai bahwa ada dalang dari fitnah tersebut, namun tidak deskripsikan bagaimana dalang tersebut bekerja. Menurut Nugroho, pihaknya melihat ada beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut dari sisi korban. Misalnya disebutkan dalam laporan polisi bahwa Ulfa merupakan gadis di bawah umur. Padahal lanjut Nugroho berdasarkan keterangan ijazah sekolah dasarnya, Ulfa lahir pada tahun 1997. Artinya pada tahun 2017 saat kasus itu mencuat adalah wanita dewasa, bukan di bawah umur karena sudah berusia 20 tahun. Dalam laporan polisi bernomor LPB-Res-2019-Jatim-Res-JBG yang redaksi Tirto terima, sama sekali tidak disebutkan korban berada di bawah umur pada saat kejadian. Laporan polisi itu hanya menyebut telah terjadi tindak pidana pencabulan. Tahun lahir usia Ulfa bahwa tertera jelas di laporan tersebut. Artinya kejanggalan yang dimaksud Nugroho menjadi tidak terbukti. Selain itu, Nugroho juga bersikeras pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Kami juga menyimpan bukti-bukti percakapan WA yang menegaskan bahwa MSA itu korban. Tuduhan kepada MSA adalah fitnah keji, dan kami tahu siapa dalangnya. Motifnya hanya satu, yaitu masalah ekonomi, ujar Nugroho. Nugroho mengakui Azal tidak memenuhi 2 panggilan polisi. Alasannya, ujar Nugroho, karena pria itu harus menunggui ayah yang sakit karena patah tulang dalam proses penyembuhan tanpa operasi. Mendengar bantahan tersebut, Pak Lupi mengaku tak peduli dengan sejumlah alasan yang dipaparkan pihak pelaku. Nggak ada persoalan dengan bisnisnya, nggak ada urusan dengan persoalan, yang ada persoalan dengan perilakunya, apalagi tindak pidana, tegas Pak Lupi. Kalau memang merasa tak bersalah secara hukum, maka silakan datang panggilan polisi, bukan malah bermain narasi ke publik, pungkasnya. Muncullah solidaritas korban. Selepas dari mencuatnya kasus tersebut, serta terlampau berlarut-larutnya kasus tersebut ditangani, muncul aliansi Kota Santri lawan kekerasan seksual yang turut menyuarakan pentingnya kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pesantren untuk segera dituntaskan. Karena terlalu lambat, posisinya masih tersangka, belum terdakwa. Nah, kita tak tahu bahwa dia salah atau enggak kan justru lewat proses hukum, penyidikan lebih lanjut. Masalahnya dia mau datang, kata Roy Mutado selaku bagian dari aliansi tersebut kepada Tirto pada Kamis 16 bulan 1 2020. Roy pun menjelaskan bahwa aliansi tersebut terbentuklah atas dasar kesadaran pentingnya penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pesantren, serta bagaimana para murid pesantren pun bisa memahami apa yang dapat dilakukan saat kekerasan seksual menimpa dirinya atau orang sekelilingnya. Roy pun menilai kasus kekerasan seksual dapat terjadi dalam lingkungan pesantren akibat dari adanya penyalahgunaan otoritas keagamaan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi biasanya memang menggunakan otoritas keagamaan dan kulturalnya untuk mengekang korban, ujar Roy.
Dan seringkali para perempuan-perempuan ini, para santriwati, sangat kurang pembekalan mengenai masalah keadilan gender, termasuk masalah kekerasan seksual. Padahal ini penting sekali. Mereka perlu mengetahui hak-hak mereka. Dan ini yang masih perlu untuk didorong bersama, tambah Roy. Ratusan warga yang bergabung dalam aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual pun sempat melangsungkan unjuk rasa di depan markas Polres Jombang pada Rabu bulan 8 tanggal 1 2020. Roy pun menyampaikan bahwa pihak aliansi memiliki 3 tuntutan terhadap pihak kepolisian. Pertama, menahan tersangka M. Subhi Azal Tasni dengan mengedepankan kepentingan bagi si korban. Kedua, menolak segala upaya penangguhan pelaku. Terakhir, menolak penyelesaian kasus di luar jalur hukum, mengingat serta memperhatikan apabila kasus ini berlarut-larut akan menambah kekerasan bagi korban perempuan dan keluarganya, ujarnya.